Fermetan di seluruh Indonesia. Welcome back to Rumah Fermetan. Guys, video kali ini adalah kita akan membahas bagaimana, apa, dan kapan kita memisah si indukan aglonema alias potong pucuk induk, atau kapan kita harus memotong si anakannya aglonemanya. Ditonton videonya, cekidot! Oke guys, ini buat kalian yang sering bertanya-tanya, Bu, kapan sih saya pisah pucuk induknya, kapan sih saya pisah anakannya? Sebenarnya ini yang perlu kita perhatikan dalam beraglonema ya guys ya. Tidak ada aturan yang baku dalam beraglonema. Seperti yang sering saya sampaikan juga ke kalian, tidak ada kewajiban guys, kalian semua pakai Fermetan, tidak ada ya. YouTube ini adalah sarana bagaimana saya sharing ke kalian semua dalam merawat aglonema. Saya nggak mau maksa kalian untuk memakai Fermetan ya, karena mungkin untuk beberapa orang tidak mampu untuk membelinya, tidak ada masalah ya, gak usah, jangan dipaksa. Tapi YouTube Rumah Fermetan ini adalah tempat dimana saya sharing ke kalian cara perawatan aglonema yang selama ini saya lakukan di sini. Kebetulan saya menggunakan media tanam Fermetan karena saya sendiri tahu karakternya si Fermetan ini sendiri ya guys ya. Jadi ini kita akan bahas ya bagaimana dan kapan kita harus lakukan ya. Seperti yang saya sampaikan, tidak ada aturan baku. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ya, kita bisa pertimbangkan untuk pisahkan indukan, atau kasus tertentu kita bisa pikirkan untuk pisahan anakan ya. Ada beberapa kondisi yang harus kita perlu ingat dalam melakukan suatu tindakan ya. Jadi kita tuh harus mikirin positif negatifnya ya. Dan ini yang saya sampaikan anakan dari pengalaman saya pribadi ya, cara yang paling efisien untuk mencegah supaya jangan sampai waktu kita pisah anakannya malah lambat tumbuhnya atau bahkan mati. Ataupun sebaliknya, kita pisah indukannya, jangan sampai pucuk induknya malah jadi mati guys. Jangan sampai itu terjadi ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang bagaimana kita membedakan, Bu, ini kapan kita pisah indukannya, kapan pisah anakannya. Yang saya bilang tadi ya, dalam kita memisah anakan itu ada syaratnya, dalam memisah indukan ada syaratnya ya. Saat kita lihat contohnya kedua tanaman ini ya. Kedua tanaman ini adalah Big Mama dan Lucky ya, aglonema Lucky dari Rumah Fermetan. Buat kalian sendiri, coba kalian komen dulu di live chat ataupun di komen di bawah, kira-kira yang mana yang baiknya kita pisah anakan, yang mana kita baiknya pisah indukannya. Coba lihat, ayo yang mana ya. Oke, jadi ya guys, syarat untuk kita melihat adalah kenapa kita melakukan potong pucuk ya. Kenapa kita melakukan potong pucuk, kenapa kita melakukan pisah anakan. Saat kita melakukan potong pucuk, harapan kita si pucuk ini kita regenerasi kembali ya, kita rejuve, kita kembalikan ke usianya yang setidaknya batangnya tidak lagi panjang tapi lebih muda ya. Resikonya apa? Resikonya daunnya bisa rontok guys. Makanya kalau misalnya kita potong pucuk induk ya, perhatikan pembawaan akarnya. Lalu kenapa kita potong pucuk induk? Karena si induk sudah mengganggu kehidupan anak-anaknya ya. Kehidupan anak-anaknya artinya apa? Etiolasi ya guys. Si anak-anaknya dari indukan aglonema ini mengalami etiolasi, jadi dia mengalami gangguan untuk menyerap sinar matahari karena si daun induknya sendiri itu menghalangi simat masuk ke anak-anaknya itu sendiri. Nanti ini ada kejadian di aglonema Big Mama ini yang nanti kalian bisa nonton di part ketiga ya. Ini kita akan kerjakan di part ketiga. Jadi kalian lihat kalau misalnya aglonemanya kayak gini ya, ini sudah doyong guys tuh. Ini sudah doyong nih. Nih ya, ini sudah doyong nih, si induknya udah mereng kesana kemari karena kedorong anaknya ya. Baru ini ada kondisi-kondisi anaknya seperti ini tuh ya, dia nggak dapat sinar matahari, kasihan banget nih ya.
kasihan banget, akhirnya dia jadi terganggu pertumbuhannya ya, ganggu pertumbuhannya. Dan ini anaknya seperti ini, emaknya juga pun terganggu jadinya ya, emaknya pun terganggu. Nah si anak yang sebelah sini kedorong guys, tuh yang sini karena si emaknya miring ke sini, batangnya besar banget ya, ini kedorong anaknya seperti ini tuh ya, dan akhirnya daun anaknya seperti ini ya, tuh ya, anaknya seperti ini. Kasihan kan, ini saatnya kita udah pisahkan indukannya, karena indukannya sendiri batangnya panjang banget. Caranya gimana, nanti kita ini bongkar habis ya, caranya bongkar habis. Jadi itu saat kita memang mau melakukan pisah dari si indukan aglonema kita di rumah, saat si anak-anaknya itu sudah tidak bisa tumbuh dengan baik dan sempurna lagi, mau nggak mau indukannya kita harus angkat ya, indukannya harus kita angkat. Caranya gimana yang aman, nanti di video part ketiga. Lalu yang bagian kedua, part kedua nih akan saya kerjakan. Nah ini kondisi part kedua ya, ini aglonema part kedua, dimana ini adalah aglonema laki dari rumah fermentan. Ini anakan pertamanya sudah saya panen guys, ini adalah anakan generasi keduanya, sedangkan si Big Mama tadi itu anakan generasi ketiganya ya, anaknya yang ini bule semua malah. Yang ini juga anakan generasi kedua. Coba lihat anakannya ini jaraknya cukup aman ya, jadi dia tidak mengganggu pertumbuhan si induk, dan si induk pun pertumbuhan tidak mengganggu si anak-anaknya ya, jadi mereka bertumbuh masing-masing. Karena ini daunnya pun bukan tipe daun yang lebar-lebar seperti Big Mama tadi, walaupun ini lebar ya, ini lebar ya, ini Big Mamanya Big Mama lakinya ini lebar ya guys, daunnya sendiri lebar, tapi dia tidak mengganggu pertumbuhan si anaknya. Jadi syarat yang waktu kita mau lakukan mau pemisahan anak adalah satu, si induk tidak mengganggu si anak ya. Ini si induk nggak mengganggu si anaknya, sama sekali nggak ganggu ya, sama sekali nggak ganggu. Lalu yang kedua adalah si anak sendiri itu sudah siap umurnya untuk kita pisah. Bu, kapan memang anaknya harus bisa dipisah? Di saat anakannya itu sudah daunnya 4, itu udah cukup. Cari anak terkecil ya, anak terkecil. Anak terkecil mana sih Bu? Maksudnya anak terkecil. Anak terkecil itu yang jumlah daunnya paling sedikit. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 daun ya. Lalu ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 daun ya. 6 daun, yang ini lebih nih. Ini paling gede nih, kakak nomor 1 nih. 3, 4, 5, 6, mau 7 ya. Ini. Jadi saat dia sudah seperti ini ya, sudah seperti ini udah cukup. Bu, apa harus 4 daun? Bisa nggak saya mau panen waktu dia 2 daun? Bisa guys, bisa ya, bisa kalian mau pisah anakan saat 2 daun, tapi resikonya ditanggung masing-masing ya. Kenapa saya bilang tanggung masing-masing? Karena di saat si aglo itu nanti 2 ruas ya, 2 daun, artinya ruas di bawahnya juga kan pendek ya, ruas di bawahnya itu pendek. Walaupun dia sudah bawa akar guys ya, walaupun dia sudah bawa akar, walaupun dia 2 ruas sudah bawa akar, itu akan resiko ya, si daun itu akan rontok nantinya. Di saat cuma 2 daun yang dipakai untuk berfotosintesis ya, pertumbuhannya itu lambat. Lebih baik kalian pakai yang 4 daun. Bahkan yang 4 daun mau kalian potong tanpa akar sekalipun itu tidak ada masalah ya, itu tidak ada masalah. Kalian mau potong aglo yang 4 daun anakannya tanpa akar sekalipun ya. Nanti 2 daun yang rontok bawah, 2 daun yang lain itu bisa dipakai untuk fotosintesis. Nanti kalian tonton video ini di part kedua. Oke guys, jadi mudahan ini bisa menambah informasi buat kalian kapan kalian harus potong induknya, kapan kalian harus potong anaknya ya. Jadi saat kalian melihat si induknya sudah mengganggu pertumbuhan anaknya, lebih baik kalian pisah indukannya ya. Atau kalau misalnya si induknya sendiri juga udah tinggi banget kayak gini ya, udah tinggi banget kayak gini dan dia sudah miring, akhirnya kan pertumbuhannya si induknya pun terganggu ya, si induknya pun terganggu. Jadi kita pisah aja, dan anak-anakannya pun sudah banyak banget. Kalau di saat ini kan ini anakannya juga masih kurang dari 4 daun, jadi kita pertimbangkan untuk pisah indukannya. Belum lagi karena batangnya si induknya sendiri tinggi, dan kapan kita pisah anakannya? Saat si induknya itu pun tidak ada bermasalah untuk pertumbuhan anak-anaknya
ya pertumbuhan anaknya, ataupun misalnya si induknya lagi ada sakit ya guys. Saat induknya lagi sakit atau misalnya daunnya ada yang lonyot ya, daunnya ada yang lonyot, itu lebih baik kalian pisah induknya. Kalian amankan induknya, pucuk induknya, si anaknya diamankan juga dari bonggolannya. Dan saat kita pisah anakannya, perhatikan daunnya itu mesti 4 ya, minimal ya, untuk titik amannya supaya lebih efisien pertumbuhannya. Oke, itu dia caranya bagaimana ini kita pisahin anakannya, atau bagaimana caranya kita pisahin si indukannya. Ditonton videonya di part kedua dan part ketiga ya. Buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya Rumah Fermatan, jangan lupa subscribe. Jadi nanti waktu pas videonya muncul ya, kalian nyalakan notifikasinya, kalian bisa langsung cepet nonton. Apalagi kita nontonnya live premiere, saya bisa hadir di live chatnya di saat saya tidak berhalangan. Jadi bisa kita tanya jawab, interaksi langsung di live premiere di YouTube Rumah Fermatan. Oke, terima kasih guys. See you di part kedua ya. Itu dia caranya bagaimana kita membedakan potong pucuk induk atau potong anakan. Disaksikan di part kedua untuk pisah si anakan. Salam sehat, salam hijau, happy gardening with Fermatan. Bye bye, sarangi.